teladan buruk Israel ini perlu saya jabarkan sampai kepada hal-hal seperti ini supaya kita semua hati-hati. Israel itu sangat melawan Allah, sangat menghina Allah, ya, bahkan melawan hamba Tuhan, protes jalan Tuhan dan lain sebagainya. Saya bersyukur malam ini, di malam yang kedua, dipercayakan Tuhan saya bersama tim untuk sekali lagi menjadi saluran berkat, saluran pemulihan, saluran kasih Tuhan bagi kita semua, terkhusus melalui pemberitaan Injil yang kami lakukan tadi malam dan malam ini. Tadi malam saya yakin dan percaya semua saudara yang hadir dan telah mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan memang itu terus harus dijaga, saudara-saudara, supaya dalam perlombaan iman yang Tuhan izinkan bagi saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian, kita betul-betul menyelesaikannya sampai akhir. Sebab dalam sebuah perlombaan, yang menentukan perlombaan itu dimenangkan oleh pelomba tersebut atau tidak adalah bukan start atau pertengahan, tapi bagaimana finishnya. Dan saya berharap semua kita masuk dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, dan kita menyelesaikannya sampai akhir. Tadi malam kita mendengar penjelasan firman Tuhan yang sangat mudah dicerna, sangat mudah dimengerti oleh setiap jemaat yang hadir, bahwa ada pertobatan dari seorang Israel yang sangat jahat, sangat benci Tuhan Yesus, sangat ganas menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi sungguh bahwa kasih karunia Allah itu luar biasa, bahwa orang Israel jahat yang tadi malam kita bahas, tapi kemudian bertobat, yaitu Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa dari semua orang berdosa, dia yang paling berdosa. Boleh dikatakan ranking 1 paling berdosa. Tetapi kasih karunia Allah sungguh hebat dan luar biasa. Itulah kasih karunia Tuhan, itu memang sulit dimengerti, saudara-saudara. Makanya ketika Paulus bertobat, dia kutip apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, bahwa Tuhan itu akan berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Tuhan itu akan bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Itu tidak tergantung kebaikan orang, tidak tergantung amal ibadah orang. Dalam surat Roma pasal 9 ayat 15 dan ayat 16, ayat 15 firman Allah berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, ya, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu tidak tergantung kebaikan orang. 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, ya, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itu tergantung kepada kemurahan hati Allah. Hari-hari ini di sosial media paling rame, salah satu topik paling rame adalah seputaran perang Israel dan Hamas. Ada yang bela Israel, ada yang kutuk Israel. Ada yang bela Hamas, ada yang kutuk Hamas. Ya, Presiden Palestina dalam berita-berita yang beredar, dia mengatakan Hamas tidak mewakili Palestina. Karena di Palestina, saudara-saudara, kalau saudara belajar, bukan hanya ada orang Islam di sana,
tapi ada orang Kristen di Palestina. Kalau di Israel bukan hanya ada orang Yahudi dan orang Kristen, ada orang Islam di sana. Saya hanya mau kasih tahu ini karena di Indonesia ini ada oknum tertentu, kelompok tertentu yang fanatik membabi buta. Dia pikir Israel lawan Hamas itu adalah perang agama. Tidak ada urusannya. Itu bangsa lawan bangsa, bukan agama A lawan agama B. Sebab saya bilang tadi, di Palestina ada orang Kristen, di Israel ada orang Islam. Jadi itu perang bangsa. Lalu kita yang di Indonesia ini, buat apa kita repot? Kita bergandeng tangan, bersatu hati, supaya Indonesia lebih maju. Amin. Iya. Abu Canda, ada seorang muslim yang sangat nasionalis. Dia berkata, Indonesia ini tidak layak protes-protes perang Israel Palestina, Israel Hamas, tidak layak. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri masih ada anak-anak bangsa yang minoritas dijajah oleh mayoritas. Buktinya apa? Orang ibadah buka gereja suruh tutup, orang ibadah saja dilarang. Sampai orang harus ibadah di pinggir jalan. Sok-sok komentar Israel Palestina yang nun jauh di sana. Sampai ada yang ngotot, kami harus berangkat ke Palestina dengan biaya sendiri. Saya sarankan jangan. Tapi lu jual es buah kak, nasi kuning, lu berangkat di Palestina, lu pikir itu Israel peluru lo tuh, tak usah kena lu, sipit selalu kincing di celana, sipit saja. Jadi lebih baik kau duduk diam di rumah, pikir ini warung nih bagaimana, kooperasi kejar nih, kita lari atau hadapi. Nah, tetapi saudara, saya mau bicara begini, ini Israel dalam terang firman Allah yang akan menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Tadi malam saya angkat beberapa data bahwa sekalipun Israel adalah bangsa pilihan Allah, tapi kalau melawan Allah dapat hukuman. Tidak peduli. Sekalipun Israel adalah bangsa pilihan Allah, menurut ajaran Kristen memang demikian. Tetapi siapa bilang kalau mereka bangsa pilihan Allah, berarti Tuhan kemudian membiarkan saja begitu? Dosa tetap dosa. Bahkan apa yang Tuhan lakukan dalam hal ini, penghukuman yang Allah lakukan kepada Israel, Allah lakukan itu untuk apa? Dan mengapa harus dibahas sampai hari ini? Karena ternyata Allah menghukum mereka, lalu dicatat oleh para penulis Alkitab, supaya kita yang zaman ini, orang Kristen yang Alkitab berkata kita ini pohon zaitun liar. Gara-gara mereka tegar tengkuk, gara-gara mereka kepala batu, lalu kita yang pohon zaitun liar ini dicangkokkan kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, jangan coba-coba mengulangi kesalahan yang mereka lakukan, yang menyebabkan Allah menghukum mereka. Sebagai contoh saja, Bapak Ibu terkasih, apa yang Paulus catat di dalam 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 9. Paulus bilang begini kepada jemaat di gereja Korintus, dan malam ini disampaikan buat jemaat di tempat ini. Perhatikan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Iya, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka. Siapa mereka di sini? Israel itu, makanya dipagut ular. Itu yang saya singgung di malam pertama dalam Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Ketika mereka melawan Allah, melawan hamba Allah, protes jalan Allah, lalu mereka juga protes berkat Tuhan, maka selesai. Saudara, saya ingatkan kita semua,
para pendengar khotbah yang ada di sini maupun yang di rumah yang sedang ikut melalui live streaming. Jangan coba-coba berkata-kata melawan Allah hanya karena sejumlah pergumulan hidup yang kelihatannya tidak ada titik terang, tidak ada jalan keluar. Sudah doa 1 bulan, 2 bulan, sudah hubungi pendeta A, pendeta B, tim doa A, tim doa B, lalu tidak ada titik terang, lalu mulai berkata-kata melawan Allah. Berkata-kata melawan Allah itu contohnya apa? Mulai bilang, gereja juga omong kosong saja, kami pergi berdoa juga omong kosong. Lebih baik tidak usah gereja, lebih baik tidak usah minta dukungan doa. Pelayanan juga percuma, kami sudah buat yang terbaik, dukung pelayanan sana sini, tapi apa hasilnya? Sakit tidak sembuh, ya, masalah tambah banyak, anak-anak juga masa depan suram, ekonomi kami berantakan. Lalu mulai ngomel. Itu salah satu contoh orang berkata-kata melawan Allah, seperti yang dilakukan oleh Israel. Heran, bangsa pilihan Allah katanya, tapi seenak-enaknya berkata-kata melawan Allah, merendahkan Allah, meremehkan Allah. Bahkan mereka juga meremehkan hamba Tuhan. Kami bersyukur kami hadir di satu daerah, terkhusus bagi saudara yang hadir ini ya. Saudara yang mau hadir, mau dengar, dan Anda begitu yakin bahwa kami diutus Allah. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi di kolong langit ini, apalagi dalam kaitan dengan pemberitaan Injil, apalagi dalam kaitan dengan mengajak orang datang kepada Allah, mengajak orang datang menerima Yesus. Tidak mungkin itu terjadi karena keinginan manusia, tapi karena pekerjaan Tuhan. Amin. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Banyak orang Israel tahu ayat, hebat ayat, tapi tidak sembah Yesus. Makanya Yesus bilang begini, mereka duduk di kursi Musa, mereka pintar omong, kelakuannya kurang ajar, tapi tidak apa-apa. Dengar mereka, tak usah ikut perbuatannya. Lanjut. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Iya, kalau mereka ajar, ampuni orang, kita ampuni. Mereka ajar, ingat kuduskan hari Sabat, kita ingat kuduskan hari Sabat. Mereka ajar selalu berdoa. Oke, kita selalu berdoa. Apa yang salah? Tapi perbuatannya lihat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, kalau yang begini, sudah kita lihat saya di khotbah. Tapi buat hamba Tuhan, semoga ada hamba Tuhan nonton ini. Entah majelis, pendeta, orang persekutuan doa. Saudara dan saya juga ada di dalam grup ini. Kita kalau hanya pintar khotbah, tapi kelakuan kita kurang ajar, saudara dengar, kepada kita pukulannya lebih berat. Makanya kalau Anda baca seluruh Matius 23 ini, betul Yesus bilang kepada jemaat, kalau ada pengkhotbah model begini, hamba Tuhan model begini, yang omongnya benar tapi kelakuannya tidak benar, kau ikut omongannya, tidak usah ikut kelakuannya. Tapi kalau Anda baca terus, saudara lihat nanti ini orang-orang Tuhan yang ambil alih langsung, kau rata, termasuk model kayak saya ini. Khotbah lain, bikin lain. Itu tak salah khotbah-khotbah Tuhan tampar di mimbar, kasih jatuh, langsung masuk di lampu disco ini. Berdom putar, zap. Ya. Tidak gampang loh jadi pendeta. Tidak gampang jadi hamba Tuhan. Tidak gampang berdiri lalu mengarahkan orang kepada Allah. Tahu-tahu kita hanya calo. Nik-niki. Tapi dia tetap di keset nana. Kalau kau bilang ke nik-niki, kau juga pergi dahulu. Orang sepinik-niki baru dia bilang, basong sabet sonde. Saudara lihat di ayat 16. Tuhan Yesus bilang apa sama mereka dari Matius 23. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Pemimpin buta manang omong kelakuan nol.
Mentang-mentang saya bilang dengar ajaranmu, jadi kau diundang khotbah kemana-mana, merasa bahwa saya bikin dosa, tapi jadwal tetap ada. Saya bikin khotbah, tapi lihat saja, undangan tetap kencang, undangan tetap. Lu tunggu lu penggiliran. Kau ukur hanya dari jadwal. Dan kami melihat, saya melihat ada beberapa orang yang kami kenal, orang ini tidak bertobat karena sekalipun selingkuh, tapi jadwal padat. Nanti di sela-sela baru dan selingkuh nih dong kasih padat. 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Hah? Apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dong pikir lo jago khotbah ya dong pintar. Pintar di muka orang. Sampai orang bilang, wih bab tuh hafal ayat tuh. Wih dia pembahasa Yunani. Wih dia pembahasa, iya manusia angkat jempol. Di mata Tuhan kau bodoh, kau buta. Tuhan yang ngomong. Dan lebih parah lagi Tuhan bilang kau jago menyamar. Di luarmu itu kelihatan putih. Kamu seperti kuburan. Kuburannya orang Israel itu di luar putih bagus. Di dalam tuh tulang belulang busuk semua. Lompat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini bukan ahli-ahli bengkel Taurat, Alkitab. Hai kamu orang-orang munafik. Munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilawur putih. Munafik muka nabi, pikiran kotor. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bayangkan saja. Ada saat pendeta baru turun mimbar. Langsung baganggu orang punya istri. Baganggu. Bisa pendeta pegang tangan deh orang pembini. Tambah montok saya. Ini kan pendeta gila. Dia sudah banget dia yang dia. Orang amati orang tuh lihat dia perajin berdoa setia. Jadi waduh ini orang bertumbuh betul. Kan begitu. Ini bilang montok mati. Setan pendeta begitu. Di sana pantau orang pun jam doa. Dia pantau orang pun montok. Begini saya bertanya cuma pendeta begini kira-kira surga kau neraka? Pokoknya ibu daya ngomong, Pak, kau pantau apa selama ini? Komentar yang tidak perlu-perlu. Berada mereka budaya akan bilang iko bule, tapi tahu bule mana? Pokoknya ketemu tuh harus peluk baru peluk. Saya juga sudah pernah lihat bule peluk, tapi itu enak gitu loh, kayak kekeluargaan. Ya kita di soet usah iko lah. Takutnya laki pol pp datang hantam nih, pentungan di otak kiri. Tapi ada itu yang dia bukan begini, bukan kayak kasih, dia lebih kayak roh. Saudara mengerti? Pegang ramas bergoyang. Ibu. Beta lihat mata kepala. Puji Tuhan saya diawasi oleh istri. Oh ibu awasi juga. Jadi mertua bilang, wih berat tuh model begini. Itu sudah. Itu dampol tuh bergoyang. Tambah, haleluya. Tapi cara rohnya itu loh. Itu bukan kasih lah, itu lebih ke gigi asam sebenarnya. Makanya bilang apa, coba saya tambah lah. 28 sudah. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Di luar lu benar, ma di dalam lu roos, lu tahu. Perhatikan. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah ini masalah. Nah jadi maksudnya begini, oke lah ada ayat Yesus bilang, jemaat kalau ada pendeta model begini, dia khotbah dengar saja. Kelakuannya tidak usah buat. Itu bukan rekomendasi buat kita pendeta pelayan supaya khotbah lain bikin lain. Lu cari hal.
Pukulan yang kita dapat lebih parah, saudara-saudara. Makanya dalam bagian lain, versi Injil Lukas, Tuhan Yesus bilang begini, dalam Lukas 12, 47, 48. 47 berkata, Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, Ya. ia akan menerima banyak pukulan. benar tahu, tapi tidak melakukan apa yang kita ketahui. Matius 12 ayat 47 mengatakan, kamu akan terima banyak pukulan. Beda dengan mereka yang tidak tahu. Memang dipukul juga saat melawan Allah, tapi pukulannya lebih sedikit. 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya Nah, ini tidak tahu akan kehendak Tuhannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dan dia ternyata melawan apa yang dia tidak tahu. Yang pemerintah lah, dong fafakson pakai, itu dong sapu. Mereka ini tidak tahu kan nanti hari mati ini kan kita tidak tahu lah berapa bulan lah, berapa tahun lah. Mati tidak selalu sakit baru mati. Aduh di oto, turun dari terminal sini, napas putus, lu jatuh bunyi bel panjang, pikir bel apa, lu tendes. Ini kita mesti omong. Saya harap di TTS tidak ada begitu. Ini mayoritas Kristen di sini. Jadi kekasih Tuhan, memang teladan buruk Israel ini perlu saya jabarkan sampai kepada hal-hal seperti ini supaya kita semua hati-hati. Israel itu sangat melawan Allah. Sangat menghina Allah, ya, bahkan melawan hamba Tuhan, protes jalan Tuhan dan lain sebagainya. Makanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9 tadi, baca satu kali lagi, Tuhan hantam mereka dengan ular. Itu persis yang diangkat oleh Paulus, itu adalah Bilangan 21 ayat 5 dan 6 itu. Sekali lagi 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, Iya. sehingga mereka mati dipagut ular. 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya, sungut-sungut, boto-boto, mengomel-mengomel. Seperti yang saya contohkan di awal khotbah tadi. Bapak Mama, mengeluh kepada Allah boleh. Mengeluh tentang Allah itu tidak boleh. Ulang. Mengeluh kepada Allah. Kok kita mau mengeluh kepada siapa lah? Kalau bukan kepada Dia, Tuhan kita. Amin. Tuhan, hamba pun sakit penyakit. Tuhan, hamba pun laki ini Tuhan. Hamba susah cerita. Dia kalau tugas di Jawa, Tuhan botol telepon sampai mati. Dia son akan angka. Ternyata di pun kawan ada foto. Dia ada palo lumba-lumba mais satu. Dia kasih jalan dinas itu dia bilang road race. Ini mesti bertobat juga ya. Penyakit oknum pejabat yang tidak takut Tuhan itu gila perempuan. Kalau pejabat cinta Tuhan sonde, mau yang son takut Tuhan aku sejauh ini baru mbak datang butuh selimut. Dari mana saya tahu? Kok saya sering pilih keluar daerah, di hotel-hotel tuh ada mbak yang memang di pundandanan saya suka kelihatan suhu. Ini ahli ini. Dia akan datang jadi penggoda, pencobaan, datang baganggu, datang cek, katok pintu dan jam 12 malam. Butuh selimut. Itu satu kali ada satu bapak bingung karena ini orang bilang butuh selimut. Dia bilang kok selimut ada nih, dia bilang ini selimut lain. Anda lihat ini. Makanya saya kasihan kalau dengar ada pejabat mati, kirim datang. Sangka kenapa overdosis obat kuat. Iya. Umur 70 lebih, jalan doka-doka. Iko paduan suara lansia. Tak usah dan paksa bilang kunyi talor. Pikir ini injak paku kok pakai kunyit. Haleluya. Bapak Ibu jemaat.
Ah. Kita boleh mengeluh kepada Allah, berdoa. Tidak ada yang mustahil. Tapi kalau ada suami begitu dia masih hidup, doa sadolo. Siapa tahu Tuhan selamatkan dia. Amin. Karena saya lihat pengalaman banyak orang ternyata Tuhan selamatkan. Salah satu pengkhotbah dari Sinode Gemit, senior saya, Mama Seran namanya. Mama ini tidak habis sekolah, tapi dia pun khotbah. Aduh, bagus sekali. Kita sekolah teologi pun dengar dia khotbah. Kok bisa ya orang tidak tamat SD? Cara khotbahnya seperti sudah paham ilmu berkhotbah. Dia pun cara kombinasi poin, dia pun cara kasih nats pendukung, ilustrasi, semua keren. Tapi dia bergumul dan dia pun suami yang mungkin belasan tahun, gaji tidak pernah kasih di dia. Di suami pun dompet, mbak pun foto. Ini perempuan KD. Benar Bapak Ibu. Tapi mama tua doa tidak berhenti. Belasan tahun loh. Jadi saudara yang bergumul 4 bulan. Mama Seran belasan tahun. Ada ibu-ibu yang bilang, ini mati sudah. Saudara, ya ini kan pengalaman orang beda-beda. Ada yang belasan tahun. Ada juga yang 1 tahun bertobat. Ada yang 2 tahun bertobat. Saya di wilayah pelayanan saya kalau sudah duduk dengar bapak-bapak bersaksi itu, saya menangis. Saya bilang, wow. Ini yang gila, perempuan yang selingkuh kuat segala macam. Dilawat Tuhan, buka, mengaku, dipulihkan Allah. Belum lagi saya dengar kesaksian ibu-ibu lagi yang juga mereka tidak menyerah. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Boleh mengeluh kepada Tuhan, tapi jangan mengeluh tentang Tuhan. Jangan mempersalahkan Allah seperti Yunus mempersalahkan Allah. Itu tidak boleh. Makanya ayat 10 tadi bilang, jangan bersungut-sungut. Malaikat maut kasih rata itu Israel. Kenapa semua ini ditulis Bapak Ibu terkasih? Perhatikan. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, semua itu menimpa Israel, ditulis supaya menjadi contoh bagi kita Bapak Ibu. Jadi kenapa kita perlu belajar sejarah Israel? Bayangkan Israel umat pilihan Allah saja, kalau nakal Tuhan hantam. Apalagi kita yang bukan Israel. Dan Anda tahu, dosa terbesar dari Israel yang mendatangkan hukuman, bahkan bukan hanya hukuman biasa, bahkan bisa membawa mereka ke neraka, adalah apa? Mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 10, ayat ini bilang begini, Yesus datang kepada ciptaannya tolak, dunia buatannya. Tapi di ayat 11 datang kepada miliknya. Siapa miliknya? Israel. Israel tidak menerima dia. 10-11 Yohanes 1. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia pencipta langit dan bumi, tapi dunia tidak kenal dia. Dan lebih spesial lagi, lebih khusus, Israel. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa milik kepunyaannya? Israel. Tapi kepunyaannya tidak menerima dia. Dari lahir saja tidak ada tempat bagi dia di penginapan. Harus dilahirkan di kandang binatang, dibaringkan di palungan. Anda lihat itu. Jadi ini adalah dosa besar. Bahkan ada Israel, orang Israel yang sudah terima dia. Tapi Anda tahu, Tuhan Yesus tidak percaya dengan mereka. Mereka mengaku percaya Yesus. Yesus tidak percaya mereka. Dalam Yohanes 2, mulai ayat 23. Perhatikan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang percaya, ini orang Israel di Yerusalem. Banyak orang percaya dalam namanya karena melihat apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat. Ya namanya lihat mujizat ini. Semua orang mau. Tapi apakah semua yang mau itu bertobat? Belum tentu. Saya sudah lihat, saya orang persekutuan doa. Saya dibesarkan di dalam persekutuan doa Gemit. Di dalam PD Gemit, saudara-saudara, yang terdaftar saja di Sinode Gemit. Karena saya bukan Gemit, saya GSJA. Tapi saya bermitra dengan Gemit.
Mungkin ada 1-2 oknum saya yang tidak suka saya, tapi mayoritas jemaat terima. Buktinya jemaat di sini mayoritas gemit, betul? Terima. Kok saya bukan omong, saya punan moyang pun firman. Saya omong Tuhan Yesus pun firman kok. Semua terbukti, direkam lagi. Tapi memang ada satu dia setan buntiana yang memang dong tusuk sana tusuk sini, dong pikir bedatang kau mau cari mau sempung kolete. Saya datang ini hanya untuk supaya ada pertobatan. Beta pu Allah kaya, Allah terlalu berkati melatok. Terlalu berkati melatok. Saya hanya mau sampaikan Injil. Karena kami itu Tuhan Yesus pun gereja, bukan lu punan moyang pun gereja. Amin. Karena beta suka darah tinggi begitu begitu. Iya, saya kasih tunjuk dulu, ini kebetulan ingat. Ini di zaman Israel, ada satu orang, dia pun nama Amasya. Dia bisa omong sama Amos, bilang begini. Lu pi khotbah di ini Yehuda sana. Lu pi cari makan di sana. Dia pikir Amos datang cari makan. Kurang ajar, setan iblis. Itu cari dia. Amasya, lu di mana? Saya ini kebetulan ingat saja. Karena begini, ini khotbah viral baik. Ada 1-2 setan yang curiga sampai beta lebih dari beta datang ke Morau bosan pun 1.000 2.000. Di mana ya? Amos 7 ayat 10 udah baca kok 10. Lalu Amazia imam di Betel. Dia imam, dia pendeta di Betel. Tuhan ini utus Amos khotbah di Betel. Salah di mana? Dia bilang pokoknya lu sudah Yehuda jangan datang di Betel. Lu di Kupang mah. Keset nana lu jangan. Woi setan. Saya datang omong apa? Amin. Melihat satu dong. Ulang dari awal. Ibit emosi sekali. Coba. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Iya, saya bersyukur pendeta di Soe ada yang begitu. Jujur, beta di Soe belum ketemu yang begitu. Buktinya apa? Kok beta khotbah di itu gereja yang air jadi anggur nih apa leh? Itu pendeta senior, gemit semua ada nah. Itu beta terharu sekali. Serius beta terharu sekali. Di Immanuel sana beta seminar tanya jawab. Pendeta-pendeta senior yang lebih dahulu jadi pendeta. Dosa jadi pendeta be masih hela ingus. Beta masih main layang-layang naik kom. Makan kom tak salah kok pahit tai kambing. Karena lihat bulat be pikir kom. Beta datang di Soe beli. Aduh itu pengalaman yang sangat bersejarah. Pendeta semua, senior semua mau dari mana? Dari wilayah sini semua. Orang-orang tua yang mungkin kami masuk sekolah minggu mereka pendeta. Mereka hadir jadi saya tambah semangat begitu. Aduh puji Tuhan ini. Tapi insaf coba ulang leh 11. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Terus? Karena Amos khotbah apa adanya atau Amos banyak tegur pejabat. Dompi tusuk-tusuk pejabat. Mabaya di sini Bapak Epi tahun Pak Sekda sambut beta ke dompu adik. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita punya pejabat-pejabat di TTS. Luar biasa. Mus begitu. Terus? Lalu berkatalah Amazia kepada Amos. Pelihat, pergilah enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Jadi itu sama kayak begini. Lu pi khotbah di Kupang sana. Lu tahu saya datang di Keset Nana. Contohnya begitu. Amos bilang lu lihat nanti lu dan bini anak sama Tuhan kutuk sama kurang ajar. Kau pikir saya datang kan Tuhan utus. Amin. Terus. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Terus. Jawab Amos kepada Amazia. Lu lihat nanti. Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Iya, dia peternak tapi Tuhan angkat bernubuat. Sebenarnya dia kemudian menjadi nabi. Terus.
Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Ya. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Terus? Maka sekarang dengarlah firman Lu Tuhan. dengar apa Amasya? Lu pikir beta lu pun saingan? Kau tuh kawan mitra, kok lihat pendeta lain kayak saingan? Heran sekali. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel. Dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Lu lihat nanti. Istrimu akan bersundal di kota. Oh. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Beta ngomong. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Aduh. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ini saya omong. Kan beta lihat kayak ada dua setan. Yang entah bagaimana, saya tidak mengerti. Kecuali beta pohon banusan dia. Mungkin dia bilang, iya betul ini. Terlalu ke karmana kok. Karmana apa? Karmana apa? Lu jadi lihat saya potong di TikTok 1 menit. Lu suka kesimpulan. Itu khotbah tuh hampir 1 jam, 2 jam. Lalu orang potong 1 menit. Lu pikir itu 1 menit mewakili itu 2 jam. Tidak bisa begitu. Kau tidak fair menjudge saya. Saya boleh dihakimi asal dengan adil. Kau tidak adil kalau lihat sepotong-sepotong. Ada yang lihat begini. Lihat ini Mel Atos jadi apa ini? Jadi apa? Tapi saya bersyukur. Khusus di wilayah TTS. Kau tapi di apa sana Basmuti sana. Beta kawan pengusaha. Tabur berkatnya. Bangun gereja-gereja. Ada gemit, ada non-gemit. Paling banyak gemit. Peresmian gereja-gereja gemit, beta yang khotbah. Saya yang bicara. Sampai Pak siapa tuh? Pak Yani kok. Yang pendeta ketua kelas Ika Rambo nih. Pak Yani tahun kok. Oh iya, faham sama dengan Bapak Bupati kalau son salah. Pak Yani hadir situ nah. Bet jalan pindah ke saat gereja, gereja lain. Hanya khotbah peresmian. Ibu pendeta gemit di sana. Sambut beta luar biasa. Ma ini pengaco dong yang mungkin mau main politik. Mau cari suara. Kas bawa pendeta pun nama. Lu tanda beta lu sana akan terpilih. Dan kalau sambar tobat. Lu mati sedu. Tapi kalau Tuhan memang berkata. Kau urusan politik kau korban pekerjaan Tuhan bagaimana? Kau pikir Mel Atok ini melihat gemit musuh kah? Gemit itu milik Kristus. Beta hamba Kristus. Jadi, saya sampaikan ini supaya jangan kita tolak hamba-hamba Tuhan. Sebab semua yang tertulis dan tadi kita baca-baca referensi semua. Itu ditulis untuk peringatan bagi kita. Dan dosa paling besar dari Israel adalah dosa menolak Tuhan Yesus. Tolak hamba Tuhan saja. Sudah begitu apalagi tolak Tuhan Yesus. Atau mengaku terima Tuhan Yesus tapi tidak tulus. Seperti yang di Yohanes 2 ayat 23 tadi. Mereka percaya hanya karena lihat mujizat. Beta orang PD Gemit. Beta dibesarkan di PD Gemit. Beta tahu khotbah dari PD Gemit. Beta tahu pelayanan dari Gemit. Karismatik dapat beta ini sudah dapat depo enak. Beta belajar dari Gemit. Cek beta pun sejarah dari mana saya kenal Allah. Dan sebagai orang persekutuan doa yang saya bilang tadi. Kalau dia lihat mujizat, wih semua mau percaya. Tapi ternyata tidak bertobat sungguh-sungguh. Ada mujizat, haleluya. Tidak ada mujizat, jauh dari Tuhan. Tidak persekutuan doa lagi. Nah ini tidak dibenarkan. Makanya Yohanes 2 ayat 23 tadi. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang begini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah. Iya. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Iya, ini percaya yang tidak asli ya. Bukan percaya sungguh-sungguh. Makanya di ayat 24 dia bilang begini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Iya, makanya tadi malam tuh luar biasa. Saya bukan pendeta yang datang promosi mujizat.
Seperti yang viral-viral di mana-mana di sosial media, di negara-negara tertentu, di kota-kota tertentu, yang hanya pisan di khotbah tola-tola orang pun kepala. Saya datang khotbah dengan tujuan supaya jemaat mengerti firman. Sebab tanpa mengerti firman orang sesat. Maka saya jelaskan supaya kita mengerti. Supaya kau terima Yesus, terima karena pemberitaan Injil yang mendorong kita bikin keputusan. Itu yang asli. Kalau yang ini tidak asli, Tuhan tidak terima. 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Iya, jadi saudara-saudara, dosa terbesar dari Israel yang membuat sebagian mereka masuk neraka. Bukan hanya dihukum biasa, masuk neraka karena mereka menolak Yesus. Makanya satu kali Tuhan Yesus sembuhkan orang, semua jemaat akui bahwa aduh ini tanda-tanda anak Daud atau tanda-tanda kemesiasan. Tapi mereka yang notabene adalah rohaniwan bilang apa? Yesus usir setan pakai Beelzebul. Itu penghulu setan. Wah, itu menghina Yesus tuh. Perhatikan ya, Matius 12 mulai ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Ya. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Terus? Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jemaat bilang apa? Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, iya ini agaknya anak Daud. Ini orang awam bisa melihat tanda-tanda bahwa Yesus ini Mesias. Tapi Anda baca selanjutnya, orang yang tahu agama, ahli Taurat, Farisi yang sangat benci Yesus, mereka bilang begini. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Wow, ini kurang ajar. Makanya kalau Anda baca terus, disinilah latar belakang munculnya Yesus bilang, kau dosa kepada Bapa diampuni, dosa kepada Anak diampuni, dosa kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Karena Yesus tidak mengusir setan pakai kuasa setan, Yesus usir setan pakai Roh Allah. Makanya di ayat 28 dia bilang begini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kau bisa tuduh aku usir setan dengan kuasa setan. Ini rohaniwan busuk. Terus. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Maka lanjutlah Tuhan Yesus mulai tegaskan tentang dosa menghujat Roh Kudus. Artinya tidak bisa diampuni. Itu pasti masuk neraka. 30. Siapa tidak bersama aku ia melawan aku, ya. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku ia mencerai-beraikan. Sekalipun mereka Farisi, ahli Taurat, Israel, umat pilihan Allah, tapi mereka tidak ada di pihak Yesus, maka mereka menjadi musuh Yesus. 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Betul. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Terus? Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Iya. Jadi inilah orang-orang Israel. Apa itu menghujat roh? Menghujat roh menurut cerita ini, latar belakang sampai dia punya ayat 31-32 tadi. Menghujat roh itu begini. Sudah tahu ini adalah kebenaran. Tapi sekalipun mereka tahu kebenaran, mereka menolak dengan sungguh-sungguh. Bahkan dengan penuh kebencian kepada apa yang mereka tahu sebagai kebenaran. Itu namanya menghujat roh. Dan dosa ini, dengar Bapak Ibu, dosa ini tidak mungkin dilakukan oleh orang Kristen sejati. Tidak mungkin. Kalau ada Kristen palsu masih mungkin melakukan ini. Kristen sejati tidak mungkin. Itu yang kita syukuri. Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di KKR malam kedua ini saya mau kasih ingat kita. Kalau Israel sebagian yang tidak benar-benar Israel, mereka sunat tapi tidak benar-benar sunat. Makanya di Roma pasal 2 ayat 28 Paulus bilang begini. Jadi bukan hanya masalah saya suku Yahudi, bukan. Ada Yahudi yang asal Yahudi, tapi ada Yahudi yang percaya Yesus. Nah, itu yang diselamatkan. Tapi kalau Yahudi tidak percaya Yesus, tidak selamat. Perhatikan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Betul. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Bukan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Iya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Iya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Iya, jadi kita ini tidak sunat lahiriah,
Tetapi saudara-saudara, kita ini sunat hati. Amin. Itu yang namanya bertobat. Sebab bukan masalah sunat tidak sunat. Karena kalau sunat itu syarat keselamatan bagi orang Yahudi, Kristen tidak pakai itu lagi. Kalau orang sunat karena alasan kesehatan, karena kita orang Timur juga kenal istilah sunat juga, itu tradisi, itu tidak ada masalah. Tapi kita tidak sunat untuk cari selamat. Selamat hanya karena anugerah. Amin. Sunat tidak penting. Yang penting orang percaya Yesus. Makanya ketika jemaat di Galatia tadi sudah ada Injil masuk, lalu ada penyesat masuk bilang, wih, Yesus saja tidak cukup, harus tambah sunat. Paulus marah besar dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 1. Ini mantan Israel yang disunat pada hari ke-8 si Paulus ini. Tapi Paulus bilang tidak ada keselamatan karena sunat. Perhatikan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Betul. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya, karena ada yang masuk mau tambah kuk, bilang harus sunat, harus. Kalau tidak kita punya percaya saja tidak cukup. Wah, ini ajaran sesat. Percaya pada Yesus adalah syarat mutlak orang selamat. Perhatikan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, Iya. jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Betul. Terus? Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan sudah pasti tidak ada yang sanggup melakukan seluruhnya. Jadi kalau sudah Tuhan kasih kemudahan, dia sumati di Golgota supaya lu terima fare, lu jangan bikin macam-macam. Terus? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Iya. Kamu hidup di luar kasih karunia. Betul. Nah, orang Yahudi mengharapkan keselamatan karena hukum Taurat, tidak bisa selamat. Kita yang percaya Yesus pasti selamat. Makanya kalau ada orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh itu luar biasa. Bapak Mama tahu di Israel sekarang yang Kristen seberapa banyak orang? Dari 9 jutaan penduduk Israel yang percaya Yesus sekitar 2-3%, 10.000 sampai 15.000 atau 20.000 orang saja. Kristen paling kecil di Israel sekarang. Israel sekarang yang mayoritas ini belum percaya Yesus. Ada viral di TikTok tuh. Orang pikul salib, ada prosesi apa di Yerusalem. Anak-anak Yahudi kecil, sumbur ludah. Sumbur, mereka tidak percaya salib. Makanya kita perlu berdoa buat Israel supaya mereka selamat. Amin. Kita tidak benci mereka, tapi kita berdoa supaya Israel bertobat. Makanya kalau saya ke Israel, saya kalau berdoa, saya tidak mengkultuskan tembok ratapan itu. Tapi di sekitar situ biasa orang berdoa. Salah satu permintaan saya adalah, selamatkan bangsa ini Tuhan. Karena jujur saja gara-gara mereka punya tegar tengkuk, kita selamat. Gara-gara mereka tegar, bangsa-bangsa lain dipanggil untuk diselamatkan. Roma 11:25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa tuh? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya. Jadi kita ini akhirnya dari Israel itu separuh sudah tegar, supaya kita yang dari Soe, dari Kupang, Venezuela, Semau, cabang Takari. Benar. Beta mungkin bikin lucu, jadi kita pengertiannya kurang lebih mudah dicerna begitu. Nah, kalau kita sudah masuk, nanti mereka yang dipilih Allah, bukan cuma Israel kulit luar, tapi Israel pilihan yang akan percaya Yesus akan selamat juga. 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Iya. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Penebus itu Yesus saja, tidak ada lain. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Iya, itu hak prerogatif Allah, anugerah Allah. Tapi yang saya mau tekankan begini, bayangkanlah kalau Israel, saudara-saudara, mereka yang aneh-aneh, saya Tuhan pangkas, apalagi orang-orang di luar Israel yang tidak mau terima Yesus, habis kalian. Oleh karena itu berita baik buat kita yang sudah terima Yesus, cinta dia sungguh-sungguh. Amin. Layani dia sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh cinta dia. Dan kalau Anda yang belum terima Yesus, terima dia. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kok kami Kristen kok mau terima lagi, apa lagi? Dengar saya ngomong. Tuhan Yesus sendiri bilang,
Dalam satu pohon ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Saya harap saudara ranting berbuah. Kalau ranting tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Kenapa disebut ranting tidak berbuah? Menggambarkan siapakah ranting tidak berbuah itu? Itulah Kristen-Kristen palsu. Kristen-Kristen cuma di otak dan di mulut, tapi tidak ada kesungguhan menerima Yesus. Yesus berkata, dalam satu ladang ada ilalang, ada gandum. Saudara, gandum atau ilalang? Jawab sendiri. Kalau gandum, itu orang berdosa yang bertobat dan berbuah, berguna bagi orang lain. Ilalang hanya menang Kristen, tapi selalu menjadi masalah bagi orang lain. Bikin kacau. Yesus berkata, aku kembali, aku pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Pastikan kita di sebelah kanan waktu dia datang. Kita domba tuh dengar suara gembala. Tuhan panggil, dia datang. Tuhan bilang belok kiri, dia belok kiri. Belok kanan, dia belok kanan. Stop, tahan, dia stop, tahan. Maju, dia maju. Kambing, kotong hela, dia hela balik. Pi gereja, dia sudah aku belum ini main judi dulu. Orang ajak pi gereja, dia ajak pilihan. Orang ajak ke persekutuan doa, dia tidak mau. Tapi pesta di Atambua, dia bilang, aku Atambua deka-deka. KKR di lapangan Kesetnana dia anggap jauh. Padahal dia tinggal cuma di Oemesa. Mereka ikut terlalu jauh. Weh makal pesta di Atambua. Dangsa tombak, dia tombak satu tengah. Ame. Kurang aja kita menyanyi di sini. Roh Kudus bekerja. Allah bertata di atas pujian. Dia bilang jauh. Maka dia tombak di Kefa sana. Deka. Tapi kita bersyukur Tuhan bekerja dalam diri kita. Amin. Tahukah anda yang sudah terima Yesus dan akan terima Yesus, kita ini anak Abraham. Kita anak Abraham. Haleluya. Oh ini angin, oh saudara jangan cerita. Waktu kalau hot batu apa-apa terbang. Hoi, hoi. Beta hamba Tuhan biasa sah. Ajampi bikin wik pamel kalau dia hot tali dong putus. Anjing do lewat masuk ada suara, lihat saja. Diam saja. Coba dia ada suara, coba. Pak Mel itu memang. Lihat sekali dia hot pak. Gelas dong pica, padahal anak do yang seti kok jatuh pica. Beta hamba Tuhan biasa-biasa sah. Beta hanya sampaikan firman. Karena beta tahu kabar sukacita terbesar ketika firman Allah jatuh di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi anda yang menerima Yesus. Sekali lagi engkau anak-anak Abraham. Kita keturunan Abraham secara rohani. Makanya dalam Galatia 3 ayat 29. Saya sengaja putar ke layar belum muncul. Tapi sekarang sudah bisa. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita keturunan Abraham secara rohani, keturunan Ishak, Yakub secara rohani. Syaratnya apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai. Kalau orang sudah terima Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita dan percayalah, Roh Kudus itu akan membuat kita bertahan sampai akhir. Kiranya khotbah saya malam ini sederhana ini dipakai Tuhan memulihkan kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan memulihkan setiap kita. Dan kalau kita mau datang, jangan tutup khotbahnya dulu. Dan kalau kita mau datang, saudara tahu kenapa saudara datang? Berdiri sama-sama. Berdiri sama-sama. Kau baca ini ayat Yohanes 6 ayat 44. Saya agak hafal tapi saya lebih baik cari ayatnya supaya sama-sama napas. Yohanes 6 ayat 44, sama-sama baca 1, 2, 3.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau apa? Ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kalau ada orang yang datang menerima Yesus hari ini, atau sudah menerima Yesus dan komitmen mau lebih cinta dia, bukan Melatok yang tarik, Bapa yang tarik Anda. Saya mau lihat berapa banyak yang Bapak tarik malam ini, supaya ketika kami pulang, kami akan mendengar di Keset Nana dan sekitarnya pergerakan roh lebih dahsyat, penuaian luar biasa. Soe diberkati, TTS diberkati, NTT diberkati, dimulai dari Keset Nana dan sekitarnya. Tuhan baik. Teman-teman pemuji ada di depan, dan kita akan melihat berapa banyak yang Bapak sentuh malam ini. Tuhan baik, Tuhan baik.